Halo semuanya, Om Swastiastu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya buat. Alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Niputusri Budiasih, NIM saya 003 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi saya akan langsung mempresentasikannya. Cekidot. Jadi soal yang pertama adalah konsep dasar dan urgensi pengembangan pribadi dalam profesi konseling. Pengembangan pribadi adalah proses penting agar konselor memiliki kepribadian yang sehat, stabil, dan mampu bekerja secara profesional. Dalam profesi konseling, konselor tidak hanya dituntut untuk membantu orang lain, tetapi juga harus mengenali dan mengolah dirinya sendiri. Ini penting agar konselor bisa menjadi pribadi yang empatik, tidak mudah terbawa emosi, dan mampu menjaga hubungan yang sehat dengan klien. Soal yang kedua yaitu peran konselor dalam berbagai konteks layanan. Konselor memiliki peran penting yang beragam, tergantung pada konteks dia bekerja. Yang pertama, di sekolah, konselor membantu siswa dalam hal akademik, sosial, dan karir. Yang kedua, di rumah sakit. Mereka bisa membantu pasien menghadapi trauma atau stres. Yang ketiga, yaitu di masyarakat. Peran konselor dapat sebagai pendamping fasilitator atau mediator. Karena itu, konselor harus fleksibel dan mampu menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan klien. Soal yang ketiga, konsep kesadaran diri dan refleksi pribadi. Kesadaran diri ini berarti konselor memahami siapa dirinya, termasuk nilai, emosi, dan pola pikirnya. Ini penting untuk mencegah bias pribadi saat berinteraksi dengan klien. Refleksi pribadi adalah proses mengevaluasi pengalaman untuk belajar dari situasi yang telah terjadi. Dengan refleksi yang rutin, konselor bisa terus berkembang dan memperbaiki kualitas layanannya. Soal yang keempat yaitu strategi regulasi emosi bagi konselor. Konselor sering menghadapi klien dengan berbagai emosi seperti marah, sedih, atau trauma. Maka dari itu, mereka harus bisa mengatur emosinya sendiri agar tetap profesional. Beberapa strategi yang umum digunakan oleh konselor adalah teknik pernapasan, meditasi, dan mindfulness, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Soal yang kelima, prinsip-prinsip etika profesi konselor. Etika profesi mengatur bagaimana konselor bersikap terhadap klien seperti menjaga kerahasiaan, menghargai hak klien, tidak memaksakan kehendak, dan menjaga batas profesional. Prinsip ini menjadi dasar agar proses konseling berjalan aman dipercaya oleh klien. Soal yang keenam, tanggung jawab profesional dan kode etik. Konselor harus bertanggung jawab atas tindakannya dan selalu bekerja sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Ini termasuk menjaga kompetensi, tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, dan terus belajar agar dapat memberikan layanan yang bermutu. Kode etik menjadi pedoman agar konselor tidak menyimpang dari nilai-nilai profesional. Soal yang ketujuh, teknik komunikasi efektif dalam hubungan konseling. Komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan konseling. Konselor perlu menggunakan keterampilan sebagai mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan terbuka, menyampaikan empati secara verbal ataupun non-verbal, dan menciptakan suasana yang aman agar klien mau terbuka. Soal ke-8 yaitu soal terakhir, pengembangan empati dan keterampilan mendengarkan aktif. Empati adalah kemampuan memahami perasaan dan pikiran klien dari sudut pandang mereka. Mendengarkan aktif berarti konselor benar-benar fokus saat klien berbicara, tidak menyela dan menunjukkan bahwa ia peduli melalui bahasa tubuh atau tanggapan yang tepat. Dua keterampilan ini sangat penting dalam membangun hubungan konseling yang efektif. Jadi sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan maaf jika ada salah kata dari saya. Om Santi Om. Bye bye.